Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Maaf ya Bapak, tadi sedikit terlambat, ada kendala di jalan. Ya, Pak. Jadi gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, Pak kelas boleh disiapkan dulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini langsung kita mulai saja. Jadi pembelajarannya. Oke, terima kasih. Siapa nama kamu? Nabil. Terima kasih Nabil. Maaf ya Bapak juga belum hafal nama-nama kalian semua. Nanti kita juga sembari kenalan, sembari belajar materi yang akan kita lihat hari ini, yaitu fungsi sosiologi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Jadi Bapak ingin kalian semua melihat Gelap. oh ya, benar gelap tadi. Ingin melihat dua gambar di sini. Menurut kalian ini gambar orang pada ngapain nih? Jual biji. Beli. Betul. Kasihan ya? Iya itu ini Pak. Kalau saya nggak kayak gitu, saya. Itu dia tadi Dimas Pak. Itu yang ini yang ledek-ledek? Ada yang sini. Oh ada. Dimas Pak. Yang gambar saya coba. Terima kasih. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, kita sambil disco gini ya, biarin deh. Ya, jadi di sini Bapak ingin nge-highlight satu hal di sini. Tadi berdasarkan materi yang tadi udah kita yang Bapak kasih tahu ke kalian, itu fungsi sosiologi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, bully ini adalah sebuah gejala sosial yang dimana gejala sosial ini merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, kalian suka gak sama bullying ini? Nggak. Setuju gak sama bullying ini? Nggak. Setuju kan? Berarti kita harus melakukan imitasi atau pencegahan terhadap bullying ini. Nah, pasti ada ilmunya dong yang harus dipakai agar bisa menentukan cara, solusi, lalu akar masalahnya dari bullying ini. Yang dimana kita itu pakai ilmu apa? Ada yang tahu pakai ilmu apa? Ilmu hitam. Apa lagi? Betul. Kita pakai ilmu sosiologi. Iya, kalau Cina kamu siapa? Cina ya? Iya, terima kasih Cina. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan berbagai gejalanya yang muncul di masyarakat. Itu kalau berdasarkan sosiologi secara umum, sosiologi secara umum. Tapi kita ketemu lagi sama Senior Sukanto. Kita di pertemuan awal kita juga udah ketemu sama beliau. Beliau itu mengartikan sosiologi itu sebagai ilmu untuk yang mempelajari hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di kehidupan masyarakat. Oke, betul. Nah, jadi sosiologi ini adalah ilmu yang dipakai untuk menganalisa suatu gejala sosial. Nah, akan tetapi untuk bisa menganalisa suatu masalah dengan sosiologi itu tidak bisa sembarangan. Dan ilmu sosiologi ini bukanlah ilmu yang kita itu menentukan suatu kebenaran berdasarkan subjektif kita. Ini salah. Kenapa salah? Karena saya merasa ini salah. Sosiologi tidak begitu. Walaupun kita punya basisnya, saya merasa ini salah karena bla 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 bla. Kita ambil contoh MBG. Banyak yang nggak setuju dengan MBG di sini kan? Iya Pak. Banyak, dan banyak yang ingin dihentikan juga. Iya. Nah, itu kalau misal kita melihat itu secara subjektif. Tapi kalau misal kita bahas lebih dalam dengan ilmu sosiologi, itu akarnya bisa banyak gitu. Dan tadi kita balik lagi ke topik, gak usah bahas MBG. Kita bahas ini, fungsi sosiologi di kehidupan. Jadi banyak banget fungsinya. Sosiologi itu dipakai untuk penelitian, ada juga dipakai untuk pembuatan kebijakan.
Terus ada juga untuk pemecahan masalah sosial, perencanaan sosial, pembangunan, DSB, itu dan sebagainya. Nah, kita udah tahu nih basis ilmu sosiologi itu seperti apa, dan kita itu tinggal menguraikan nih sosiologi ini tuh dipakai untuk memecahkan apa? Betul, tadi kita udah bilang gejala sosial. Betul. Jadi gejala sosial itu adalah fenomena atau sebuah hal atau perilaku masyarakat dan lain-lain yang muncul akibat interaksi manusia dalam masyarakat. Nah, jadi gejala sosial itu tidak bisa semua kejadian, semua gejala itu tidak bisa dikatakan sebagai gejala sosial kecuali memiliki 4 syarat ini. Yang pertama, terjadi karena aktivitas manusia, terjadi karena interaksi antar manusia, yang dimana kembali lagi ke pengertian sosiologi menurut Sukanto, koreksi kalau Bapak salah, itu terjadi interaksi antar manusia, manusia dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Betul. Dian, oke. Anak intern, keren ya. Semoga nanti keterima PTN ya. Nah, terus ada juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi gejala sosial itu, kalau misal kita udah tahu nih, oh ini ada interaksi antar manusia nih yang terjadi nih di masyarakat, tapi apakah itu mempengaruhi kehidupan masyarakat? Nah, kalau enggak berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai gejala sosial. Gitu. Terus ada juga memiliki sebab akibat. Ini udah pasti. Semua hal yang ada di dunia ini terjadi karena sebab dan akibat. Dan yang terakhir adalah dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Nah, jadi gejala sosial di zaman dulu dengan gejala sosial di zaman sekarang itu beda gitu. Dan gejala sosial di zaman dulu mungkin kalau misal terjadi di masa sekarang kita tidak bisa mengatakan itu sebagai gejala sosial karena seperti yang tadi disebutkan berubah sesuai perkembangan masyarakat. Oke. Nah, jadi kita itu tadi sudah membahas nih, sosiologi itu adalah ilmu yang akan kita gunakan untuk memecahkan gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita itu memiliki pola pikir sosiologi yang kritis? Ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita menganalisa sebuah gejala sosial. Lalu kita mencari penyebab, mengapa gejala sosial ini bisa terjadi anak-anak. Lalu kemudian setelah kita mencari tahu, itu kita menggunakan teori-teori sosiologi, kita menggunakan berbagai macam kajian, kita cari lagi apa dampaknya. Sebagai contoh tadi semisal bullying nih. Bullying itu kan gejala sosial dan kita semua setuju dan sepakat kalau memang bullying itu adalah hal yang tidak baik dan harus dicegah. Maka dari itu kita cari penyebabnya gitu. Kenapa? Ada orang yang bisa membuli dan ada orang yang bisa dibully. Nah, setelah kita tahu, kita lihat dampaknya. Apa nih dampaknya untuk pembuli dan terbuli? Gitu. Dampaknya banyak. Kalau misal kita uraikan. Nah, setelah kita ketemu dampaknya apa saja, baru kita rangkum semuanya dan kita bikin sebuah kesimpulan. Bagaimana solusinya? Nah, untuk penjelasan rincinya, pertama tadi gejala sosial itu ada banyak, gak cuma bullying doang. Ada kesenjangan sosial, ada pengangguran, tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, kemiskinan, penyalahgunaan media sosial. Ini semua negatif. BTW gejala sosial itu juga ada yang positif. Gitu. Nah, tapi selain ini ada yang disebutin nggak gejala sosial di masyarakat itu ada apa aja? Selain ini? Mati-matian ini nggak? Kriminalitas, Pak. Kriminalitas, oke, betul. Kekerasan seksual, benar. Itu kemarin baru kejadian tuh yang dikurung 3 tahun. Ada lagi? Kalau Bapak kasih contoh itu ada FOMO. FOMO itu juga salah satu gejala sosial. Tuh. Siapa sini yang FOMO? Saya. Manusia itu butuh FOMO untuk bertahan hidup. Oke, tadi ini kita sudah melihat gejala sosial nih. Kita sudah dari tahu nih segala macam. Ketika kita sudah menemukan gejala sosial ya, kita cari mengapa bisa terjadi hal tersebut. Banyak faktor-faktornya. Nah, ini baru salah satu, ini baru 4 contoh saja. Ada banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebuah gejala sosial. Yang pertama di sini ada faktor lingkungan sosial. Nah, kalau misal di kasus bullying tadi, faktor lingkungan sosial itu menjadi alasan paling besar mengapa bullying itu bisa terjadi. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Biasanya orang-orang yang terbully itu menjadi salah satu orang yang
eh, terdampak gitu atas kasus bullying gitu, dan faktor utamanya yaitu mungkin mereka ekonominya kurang sehingga orang-orang menganggap dia rendah, akhirnya mendapat perundungan atau bullying. Terus ada juga faktor budaya. Di beberapa daerah bullying itu adalah sebuah habit, adalah sebuah kebiasaan. Jadi orang-orang itu yang membuli tidak merasa kalau itu salah, karena ya orang-orang itu mereka sudah dilakukan dari zaman bapak-bapak, kakek-kakeknya itu juga udah dilakukan. Contohnya adalah Korea Selatan. Banyak film-film tentang pembulian segala macam yang mereka meng-highlight nih pembuli itu buruk. Cuma di real case-nya ya tetap terjadi di Korea Selatan dan gak ada yang berubah. Orang-orang tetap membuli, kasus bunuh diri akibat perundungan semakin banyak, rasionya meningkat ya. Gitu, faktor budaya. Yang terakhir ada faktor perubahan sosial. Gitu. Jadi perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah ketika ada tren baru atau ada sebuah hal baru yang masuk masyarakat gitu. Misal kalau orang-orang gitu dulu nggak punya HP, gitu mereka ngebulinya ya lewat surat kaleng. Nah cuma, tahu surat kaleng nggak? Oh, yang di bawah laut kan enggak, Pak? Enggak, bukan. Surat misterius ya, Pak? Surat kaleng ya, surat misterius. Jadi zaman dulu tuh orang dilemparin sama kertas itu dipukul, dilempar ke rumahnya. Tapi surat botol, Pak. Surat botol. Iya, namanya surat kaleng karena biasanya diisi kaleng, biar berat. Belum lahir nih. Gitu. Kalau tahun berapa, Pak? Lahir 2005, umur 25. Oh, Pak. Gitu. Oke, kita next. Nah, apa dampaknya? Gitu. Tadi setelah kita itu mencari mengapa hal tersebut bisa terjadi, kita cari apa dampaknya. Nah, kalau misal tadi kita bahas dari awal perundungan, dampak itu banyak banget teman-teman, anak-anak. Kesehatan mental dan emosional pasti korban kena mental. Nah, fisik sakit, gak masuk, gak makan. Habis itu ada fisik dan psikosomatis. Ya psikologinya kena pokoknya. Nah, terus ada juga sosial dan akademik. Orang-orang yang dirundung itu biasanya mereka yang menarik diri dari masyarakat, habis itu bolos, gak masuk kelas. Akhirnya ya sosial dan akademiknya terganggu. Terus ada juga gangguan perilaku. Biasanya orang-orang yang terdampak bully dan yang pembuli itu mereka itu ada gangguan perilaku. Kalau misal dari terbuli, dari orang-orang yang dibully itu mereka menutup diri dari masyarakat, kebanyakan jadi ansos, antisosial dan lain-lain. Sementara untuk pembuli itu mereka jadi krisis kebenaran. Jadi mereka itu tidak bisa membedakan ini benar atau baik. Gitu. Mereka nggak bisa, gangguan perilaku, masalah sosial dan hukum juga ada. Kalau bully terlalu parah bisa terjerat kasus dan risiko ekstrim. Saya kasus banyak deh kasus orang-orang yang terpaksa mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung beban bully gitu. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Siapa namanya? Lintang. Bapak keren Lintang. Yeay. Nah, bagaimana solusinya gitu? Nah, di sini Bapak ambil 2 kasus gitu karena ini mirip-mirip gitu dan terjadi di lingkungan kalian, yaitu anak-anak sekolah yang hitungannya masih labil. Untuk bullying, bagaimana solusinya? Ada banyak. Ini salah satunya saja. Ada kampanye anti bullying, ada pengawasan guru, ada pendidikan karakter, ada konseling dan lain-lain. Dan itu khusus untuk orang yang dibully gitu. Sementara yang membuli itu bisa lagi kita kasih hukuman parah, kita kasih hukuman jerak maksudnya segala macam gitu. Dan untuk tawuran di sini ada mediasi, kegiatan positif gitu. Kita kayak ngasih binaan karakter ke orang-orang yang tawuran, dikasih kegiatan positif. Lu ngapain kek? Kagak usah tawuran, gila gitu. Ngapain? Gitu. Jangan Masa sampai sudah kenapa? tidak pernah. Bapak anak baik. Bapak anak baik teman-teman. Jangan kelas. Terakhir ada komunikasi antar sekolah. Itu kan tawuran kan nggak mungkin bocahan sekolah juga barengan kan. Antar sekolah pasti itu harus ada menjalin komunikasi yang baik. Gitu. Ini kita renungkan gimana nih yang kemudian terjadi tawuran lagi antar sekolah kita. Gitu. Dan lain-lain. Gitu. Jadi Bapak tekankan sekali lagi untuk kita bisa memecahkan gejala sosial itu kita perlu cara berpikir sosiologi. Yang dimana caranya itu adalah kita menganalisa gejala sosialnya, kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu kita menganalisa, yang pertama mengidentifikasi gejala sosial, yang kedua menganalisa
penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu setelah kita menemukan penyebab yang membuat hal itu terjadi, gejala sosial itu terjadi, kita uraikan lagi apa dampaknya, pihak apa saja yang terdampak dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita rangkum dan kita simpulkan bagaimana solusinya anak-anak. Itu. Nah, jadi di sini Bapak ingin membagi dua kelompok. Yang ini kelompok bully. Yes. Enggak Pak. Kita dong ada pengen dipilih aja. Oh, yang pengen dipilih. Oke, yang ini kelompok bully, yang ini kelompok bolos. Bener bolos semua. Oke. Bapak ingin kalian menganalisa seperti yang tadi. Bapak ingin kalian melihat bagaimana kalian menemukan solusi bagaimana kalian itu menyelesaikan permasalahan gejala sosial dengan cara berpikir sosiologi dan diterapkan pada contoh gejala sosial ini. Bapak kasih waktu 3 menit. Silahkan didiskusikan. Oke, kita intermezzo sedikit biar nggak tegang-tegang banget. Bapak ini mengangkat contoh gejala sosial berupa bully karena benar. Betul. Jadi Bapak itu dulu pernah mengalami kasus perundungan. Itu sampai di satu titik di mana ketika Bapak ini menyerah, Bapak bukan menyerah, maksudnya bukan menyerah begitu, tapi Bapak menemukan apa yang harus Bapak lakukan gitu. Bapak mencari penyebab. Bapak sudah menerapkan ini sebelum Bapak mengetahui ilmunya gitu. Jadi Bapak bertanya-tanya, kenapa saya dibully? Kenapa orang membuli saya? Kenapa lingkungannya kenapa? Gitu dan lain-lain. Sampai akhirnya Bapak bisa lepas dari masalah tersebut dan jadi guru sekarang. Happy dong. Masa nggak happy? Iya, masa nggak happy? Siapa nama kamu? Anis, oke, iya. Gak apa Anis? Iya. Happy dong. Kalau happy kan kamu udah juga guru. Iya, kamu jadi guru, betul, nggak apa-apa. Kamu nanti mau masuk pendidikan sosiologi ya? Oh di UPI. Bapak dulu di mana Pak? Bapak lulusan UNJ dulu. Oh, keren banget Pak. Keren banget ya. Oke, sudah semuanya? Oke, dari kelompok bully dulu. Bapak ingin dengar pendapat kalian tentang bagaimana penanggulangannya dan lain-lain sebagainya. Jadi bully itu penyebabnya kata kurang empati, terus pengaruh lingkungan pertemanan, serta lemahnya pengawasan. Lalu ada dampak dan solusi akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak dari bully itu misalkan ya Pak, ketika seorang dibully itu pastinya dia nggak memiliki rasa percayanya turun. Habisnya dia sebenarnya punya potensi yang bisa dia keluarkan, tapi sebenarnya dia karena takut karena percaya diri turun, akhirnya dia menutup potensi tersebut Pak, seperti itu. Dan dia juga pastinya punya penyakit mental. Solusinya, kalau dari saya sih solusinya di sekolah itu harus ada pendidikan karakter itu sih Pak, karena sekolah itu nggak cuma tentang akademik aja, tapi harus juga ada pembentukan karakter tiap masing-masing siswa. Itu kayak pemantauan antara guru dan orang tua juga nggak boleh terlepas dari si anak-anak tersebut Pak. Itu kalau dari bully. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat kelompok bully. Untuk kelompok bolos, Bapak ingin langsung mendengar solusinya saja. Untuk solusinya tuh dari kami itu bisa melalui counseling kan di setiap sekolah kan kan ada yang namanya bimbingan counseling ya. Terus juga komunikasi dengan orang tua dan meningkatkan motivasi belajar. Itu Pak. Oke, terima kasih. Siapa nama kamu? Azura. Azura. Terima kasih Azura. Kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok bolos. Oke, kita langsung saja kesimpulan. Materi sudah Bapak berikan, sudah pada paham semua kan? Oke, kalau gitu kita review lagi. Ada yang ingin mewakili untuk membacakan pengertian sosiologi? Oke, boleh dia.
Oke, apa itu sosiologi? Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia, interaksi sosial, kelompok sosial, serta berbagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, menurut Sujono Sukarso, sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Lanjut, Oke. Pak. Lanjut. Oh boleh dilanjut, Oh, boleh. boleh dia lanjut aja Oke, nggak apa apa-apa. selanjutnya apa sih itu gejala sosial? Nah, gejala sosial adalah fenomena yang muncul akibat interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu ada fungsi sosiologi yaitu untuk penelitian, perencanaan sosial, pembangunan, pemecahan masalah sosial dan pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya ada cara berpikir sosiologi. Ada 4. Yang pertama, apa gejalanya, terus mengapa hal itu terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Oke, terima kasih dia. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada sedikit pengayaan. Bapak ketua kelas, Bapak sudah kirim Google Docs. Di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Bapak tidak melarang kalian menggunakan AI, tapi Bapak ingin di situ ada pilihan ganda dan ada uraian. Untuk uraian, Bapak ingin kalian menuliskan setelah jawabannya di bawahnya kalian menuliskan prompt apa yang kalian pakai untuk menulis soal itu. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Karena Bapak ingin melihat kreativitas siswa-siswa Bapak. Baik. Karena kita tidak bisa pura-pura tutup mata kan, kita bisa tutup mata. AI ini udah berkembang. Oke, sekian dari Bapak. Selamat berpikir. Ketua kelas boleh tutup. Bersiap. Iya. Sebelum untuk pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak izin pamit. Ya.